Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah senantiasa dirahmati, diberkahi, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berkat maghfirah, berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kita bisa berkumpul bersama untuk melanjutkan kajian kita pada pembahasan fikih yang insyaallah pekan ini kita akan membahas tentang bab haji. Jadi bab haji ini masih masuk dalam rangkaian fikih ibadah. Di dalam kitab Fathul Qarib ini memang didahului dengan fikih ibadah. Jadi kita membahas tentang taharah, membahas tentang wudu, tayamum, mandi, cara-cara membersihkan najis. Setelah itu masuk bab sholat. Setelah bab sholat kita masuk bab zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Kemudian kita masuk pada bab puasa dan sekarang kita masuk pada bab haji. Nah, insyaallah setelah pembahasan haji dan umrah ini selesai, maka akan masuk pada bab tentang al-buyu. Jadi masuk dalam fikih muamalah. Pernah juga di sela-sela pembahasan yang disebutkan tadi, kita juga pernah membahas tentang kurban. Sekarang kita membahas tentang haji. Jadi bagaimana pengertian dari haji itu, apa yang dimaksud dengan ibadah haji. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa haji adalah salah satu rukun Islam yang terakhir. Salah satu rukun Islam dari kelima rukun Islam yang ada, dan dia merupakan rukun Islam yang terakhir. Yang di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan, hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi haji atau menunaikan panggilan haji bagi orang yang mampu untuk melalui jalannya. Haji yang mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Haji mabrur yang diterima oleh Allah itu tidak ada balasannya kecuali surga. Karena itu para ulama biasa membagi haji ke dalam beberapa jenis ya. Ada yang dibilang haji makbul, ya, tingkatannya sebagai haji yang diterima. Ada juga haji mabrur, tingkatannya itu mabrur. Apa maksudnya mabrur? Bahwa sifat-sifat di dalam dirinya dengan ibadah haji yang dia lakukan itu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi biasa orang tua kita mengatakan, kenapa dia tidak pergi masjid? Nah, haji bagi itu. Jadi dengan hajinya itu sehingga dia terdorong untuk melakukan hal-hal yang baik.
Ada juga ternyata haji mabrur, yaitu haji yang didorong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu secara hukum fikih mungkin saja haji itu diterima, tetapi secara pahala itu tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kemudian haji itu sudah tidak sesuai dengan niat yang sebenarnya. Jadi niatnya adalah mencari ridha Allah dan untuk melakukan ibadah kepadanya, tetapi banyak orang yang melakukan haji sebagai strata sosial. Ini yang perlu diperbaiki. Seperti misalnya banyak orang mengatakan haji salapu. Apa itu haji salapu? Oh, mentang-mentang karena sudah haji, kalau ada acara pengantin, ya, duduk di depan bisa apa itu? Ya, kenapa mulai haji nanti kalau ada pengantin disuruh duduk di depan, disebut haji salapu. Orang Buddhis atau kita orang Sulawesi Selatan biasa menyebut tempat pernikahan itu sarapu atau baruga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu yang seperti itu bukan yang seperti itu yang diinginkan di dalam Islam. Sehingga Nabi ketika ditanya babil haji, ya, manakah yang dimaksud haji mabrur itu, Nabi menyampaikan al-hajjul mabrur. Ya, haji yang mabrur itu adalah seorang yang ketika dia telah berhaji dia mampu ifsya'us salam wa ita'amut ta'am. Jadi setelah dia berhaji ada perubahan sikap ke arah yang lebih baik. Ya. Dia mampu untuk menyebarkan salam, memberikan makan, menjaga silaturahmi, tambah baik hubungannya kepada Allah, tambah meningkat ibadahnya, dan tambah baik hubungannya kepada sesama manusia. Berarti itu tanda dan ciri-ciri seseorang diterima hajinya dan mendapatkan haji yang mabrur. Ini sebelum kita masuk sebentar ke pembahasan fikihnya, ada seorang ulama itu yang bernama Abdullah bin Mubarak. Ya, bercerita sebentar. Abdullah bin Mubarak ini setiap tahun naik haji, Pak. Setiap tahun naik haji. Suatu ketika beliau naik haji, setelah tawaf di Masjidil Haram, tiba-tiba beliau ketika menunggu waktu sholat tertidur. Duduk di teras Masjidil Haram itu tiba-tiba tertidur menunggu waktu sholat. Ketika beliau tertidur, beliau melihat ada dua malaikat yang bercerita di dalam mimpinya. Satu malaikat mengatakan banyak orang yang haji tahun ini tidak ada satupun hajinya yang diterima oleh Allah. Maka waktu itu masih sekitar 400 ribuan. Kalau sekarang mungkin tambah banyak. Maka malaikat satunya mengatakan, tetapi ada satu orang yang diterima hajinya oleh Allah, namun orang itu tidak sempat melaksanakan ibadah haji dahulu. Tapi walaupun dia tidak sempat pergi ke tanah suci, hajinya diterima oleh Allah. Dan berkat doa satu orang ini, akhirnya semua orang yang berhaji tahun ini yang tadinya tidak diterima hajinya itu akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat yang satunya berkata, siapa itu? Malaikat yang satunya menjawab bahwa dia adalah Ali ibn Muwaffaq. Ali bin Muwaffaq. Ali bin Muwaffaq ini kata malaikat adalah seorang miskin yang tinggal di pojok kota Baghdad. Akhirnya Abdullah bin Mubarak ketika bangun dari tidurnya, beliau kaget setelah selesai melaksanakan ibadah haji tahun itu. Rangkaian haji setelah dilaksanakan semua, akhirnya ketika beliau pulang, beliau menyempatkan untuk berkunjung di kota Baghdad. Beliau mencari siapa orang yang bernama Ali bin Muwaffaq yang tidak sempat ke tanah suci tetapi dicatat oleh Allah sebagai haji mabrur. Akhirnya kemudian dicari berkali-kali, ketemu. Ketika ketemu, maka tidak percaya karena Ali
menyemir dan menjahit sepatu. Itu pekerjaan penyemir sepatu, tukang sepatu. Maka Abdullah bin Umar bertanya, kenapa bisa Anda tidak melaksanakan ibadah haji tahun ini? Tapi saya mendengarkan malaikat di dalam mimpi saya mengatakan dan menyebut nama Anda. Padahal saya tidak mendengarkan. Maka kemudian Ali bin Muawiyah pingsan. Setelah bangun dari pingsannya, dia kemudian bercerita sambil menangis mengatakan bahwa bertahun-tahun saya bernaung untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi tahun ini sebelum saya melaksanakan ibadah haji, ketika tabungan itu sudah cukup, saya sudah siap-siap berangkat, tiba-tiba istri saya yang hamil itu mencium masakan yang enak dari tetangga. Jadi saya dan tetangga minta karena istri saya mau. Istri saya yang ngidam itu bilang, Pak, harus sekali itu masakannya tetangga. Apa bisa kita minta sedikit untuk saya makan? Maka dimintalah masakan yang harum baunya itu. Maka apa yang dikatakan oleh tetangga yang diminta makanannya bahwa, wahai Ali, makanan ini tidak bisa saya berikan kepada-Anda. Kenapa? Karena masakan daging ini, dagingnya halal saya makan dengan anak-anak saya, tetapi haram kamu makan dengan anak-anak. Kenapa bisa? Apakah ada sesuatu makanan yang halal bagi sebagian orang, tapi haram bagi sebagian orang? Maka perempuan ini mengatakan, saya ini adalah perempuan yang miskin, yang suami saya sudah meninggal dan saya mempunyai banyak. Sudah kurang lebih 7 hari saya tidak mendapatkan pendapatan, penghasilan. Akhirnya sudah beberapa kali anak saya tidak makan, dia kelaparan, tapi saya ke pasar, di luar saya tidak mendapatkan lagi apa. Maka ketika pulang dari pasar, saya mendapatkan ada seekor keledai yang baru meninggal, ya, yang baru mati keledainya, tidak disembelih. Ya, karena kita sebagaimana yang pernah dibahas bahwa seekor hewan yang meninggal tanpa disembelih, kalau dia adalah ayam atau dia kambing atau dia keledai atau dia sapi, maka hukumnya tidak boleh dimakan karena sama dengan bangkai. Nah, keledai itu yang mati baru meninggal, saya ambil sebagian bagian tubuhnya untuk saya masak supaya saya bisa berikan kepada anak saya untuk dimakan. Makanan ini halal untuk saya makan, karena kalau tidak saya makan, anak-anak saya akan meninggal dan saya juga akan meninggal. Tetapi halal untuk kamu makan karena kamu mempunyai makanan di dunia Allah. Bahkan tahun ini kamu akan melaksanakan ibadah haji. Maka seluruh tahun hajinya Ali bin Muawiyah dia berikan kepada tetangganya. Dia mengatakan, ini tabungan haji saya, berilah makanan untuk anak-anakku yang pantas untuk dimakan. Kemudian kalau ada sisanya, pakailah modal untuk berusaha agar engkau dan anak-anakmu tidak kelaparan nanti besok-besok. Maka hadirin yang berbahagia, Abdullah bin Umar berkata, itulah amalanmu Ali bin Muawiyah, walaupun kamu tidak sempat melaksanakan ibadah haji, tetapi Allah mencatat kamu lebih afdal hajinya tahun ini dibanding orang-orang yang berangkat ibadah haji. Kenapa? Karena sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang yang telah berhaji itu telah dimiliki oleh Ali bin Muawiyah. Mudah-mudahan kita yang belum berhaji tahun ini bisa diberikan rezeki oleh Allah untuk berhaji tahun-tahun berikutnya. Dan yang terpenting adalah bagaimana sikap seorang haji seharusnya juga harus ada di dalam diri kita. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, itu sedikit tentang haji. Kemudian kita masuk kepada hukum-hukumnya. Apakah yang dimaksud dengan haji? Di dalam kitab ini disebutkan Kitabul Ahkamil Haji, yaitu pembahasan tentang hukum-hukum haji. Wa huwa lughatan al-qasdu wa syar'an qasdul baitil harami
Yang dimaksud dengan haji itu secara bahasa adalah menyengaja, ya, seseorang menyengaja. Sedangkan secara syarat, secara istilah bahwa haji itu adalah seseorang menyengaja untuk berangkat ke Baitullah, ya, Baitul Haram. Baitullah itu yang dimaksud di sini adalah Ka'bah dengan seluruh rangkaian-rangkaian yang ada di dalam ibadah haji. Kemudian wa syara'i'u wujudil haji, wa syara'i'u wujudil haji, dan syarat-syarat wajibnya haji ini sab'atu asya', ada 7 jenis. Yang pertama al-Islam, yaitu orang Islam, wal bulugh, dan balik, wal aql, berakal, wal hurriyah, dan merdeka. Jadi fala yajibu al-hajju ala al-mutasawwi bidil dzalik. Jadi tidak wajib melaksanakan ibadah haji bagi orang yang tadi tidak Islam, ya, bahkan tidak boleh melaksanakan ibadah haji. Kemudian kalau dia belum balik, maka belum diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Maka bagaimana kalau ada orang yang masih anak-anak, dia kemudian berangkat haji? Nah, itu bagian dari pembelajaran. Biasa kalau ada orang mempunyai kelebihan harta, mungkin anaknya masih kecil sudah dinaikkan haji, apakah itu boleh? Ya boleh, tidak ada masalah. Tetapi kemudian pada saat balik, dia tetap mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Wal hurriyah, dan merdeka. Orang yang tidak merdeka itu dia tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Kemudian bisa, jadi adanya kelebihan. Ini adanya kelebihan yang dimiliki oleh seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji, ya. Kemudian warahika, adanya kendaraan, baik kendaraan itu milik pribadi atau kendaraan itu disewa, ya. Karena dulu kan misalnya kalau dari Jazirah Arab yang mempunyai daratan yang sama dengan Saudi Arabia, biasanya banyak juga yang melaksanakan ibadah haji melalui perjalanan darat. Jadi ada yang pakai kendaraan sendiri, ada juga mungkin yang disewa, ada yang melalui travel. Nah, itu yang dimaksud dengan al-rahim. Kemudian tidak adanya gangguan, ya, tidak adanya gangguan di dalam perjalanan atau di dalam pelaksanaan ibadah haji. Sehingga kemudian akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir, sempat ibadah haji ditutup, ya, sempat ibadah haji ditutup. Nah, itu bukan karena, ya, Arab Saudi melarang orang untuk beribadah, ya, ya, atau mungkin dulu Arab Saudi ini menistakan agama, ya. Tetapi karena memang ada pertimbangan-pertimbangan yang akan dikhawatirkan kemudian menyebabkan berbahayanya atau bahayanya jiwa dan nyawa manusia ketika melaksanakan ibadah haji, yaitu pada saat pandemi, ya. Beberapa tahun kemarin sempat ditiadakan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Dan memang sudah beberapa kali tidak diadakan pada saat terjadi wabah, karena ada wabah kolera dan wabah yang lain, termasuk kemarin wabah virus corona. Nah, memang syarat wajib melaksanakan ibadah haji termasuk di dalamnya adalah tidak ada hambatan, baik di jalan atau di dalam pelaksanaan ibadah haji. Kemudian wa'imkan basiri, yang memungkinkan seseorang itu melaksanakan perjalanan. Nah, dari 7 syarat wajib ini kita bisa melihat bahwa seseorang melaksanakan
ibadah haji dia harus mempunyai kemampuan. Nah, para ulama kemudian menyebutkan dia mampu secara lahiriah dan juga ada baiknya dia mampu secara batiniah. Jadi uangnya cukup, bekalnya ada, kemampuannya bisa, ya. Baru kemudian dia memiliki kesiapan rohani, siap jiwanya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pelaksanaan ibadah haji. Nah, di dalam ibadah haji ini banyak sekali keajaiban yang biasa diperlihatkan oleh Allah. Biasa ada orang yang dari tanah air, dari tempatnya, dari rumahnya sehat, sedangkan dia menemani orang tuanya haji, ya orang tuanya kemudian yang sudah tua sampai di tanah suci, justru orang tuanya yang kuat, anak yang masih muda itu yang sakit. Sehingga kemudian disitulah Allah memperlihatkan kepada kita bahwa terkadang ada sesuatu yang kita sangka secara lahiriah seperti ini, tetapi pada hakikatnya tidak seperti itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah memperlihatkan begitu banyak kekuasaannya di dalam pelaksanaan ibadah. Ya. Kemudian ada lagi arkanul haji, ada rukun-rukunnya haji. Rukun-rukun haji itu ada 4 ya. Disebutkan di sini arba'atun, ada 4. Ahaduha yang pertama al-ihram al-niyah. Ya, ihram bersamaan dengan niat. Jadi kalau orang sudah memakai pakaian ihramnya itu, kemudian pada saat miqatnya itu disitulah dia niat. Pada saat mau dipakai, pada saat mengenakan pertama disitulah niatnya. Kemudian yang pertama, yang kedua, wukuf. Ya, wukuf di Arafah. Ini wukuf di Arafah. Wal murad yang dimaksud dengan wukuf di Arafah al-muhrim bil haji. Ya, lahdatan ba'da zawal syamsi yaum Arafah. Wa huwa al-yawm tasi min dzulhijjah bi syartin qaulul wajibi ahlan ibadah. Jadi yang dimaksud dengan wukuf di Arafah yaitu seorang yang berhaji itu hadir, ya, hadir di Arafah pada hari, ya, pada hari Arafah itu pada zawal syamsi, setelah kemudian terbitnya tergelincirnya zawal syamsi. Kemudian hari Arafah itu kapan? Yaum tasik min dzulhijjah, yaitu hari ke-9 atau tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Tanggal 9 Zulhijjah itu hari Arafah. Yang kalau kita tidak melaksanakan ibadah haji pada tanggal 9 itu kita disunahkan untuk berpuasa. Ya, berpuasa. Nah, sehari sebelumnya juga disunahkan untuk berpuasa, yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah, yaitu pada hari Tarwiyah namanya. Puasanya puasa Tarwiyah. Setelah itu puasa Arafah, baru kemudian tanggal 10 Zulhijjah kita lebaran Idul Adha. Ya. Kemudian yang selanjutnya setelah wukuf at-tawaf bil bait. Ya, sab'u tawafatin ja'ilan fi tawafihi al-bait an yasarihi mubtadi'an bil hijril aswad. Tawaf kedua yang hitungan pertama itu startnya dimulai dari Hajar Aswad. Ya. Kalau menurut yang nampak di dalam kitab ini, kita mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Kemudian selanjutnya as-sa'i baina Shafa wal Marwah, sa'i antara Shafa dan Marwah. Jadi ini rukun-rukunnya semua. Yang pertama ihram bersamaan dengan niat, kedua kemudian rukun di Arafah, yang ketiga tawaf di Baitullah, kemudian yang keempat sa'i antara Shafa dan Marwah. Sa'i antara Shafa dan
ihram bersamaan dengan niatnya, kemudian yang kedua tawaf, dan yang ketiga as-sa'i. Ya, kemudian sa'i. Baru setelah itu kemudian melaksanakan al-qul atau bercukur. Ya. Al-taksiri fi ahadil qaulaini wa huwa ar-raji kama sabaqa qariban wa illa fala yakunu min. Jadi hanya 3 tadi, dia tidak diwajibkan untuk duduk di Arafah kalau orang melaksanakan umrah. Nah, tapi kalau haji ada tambahannya 1, yaitu melaksanakan hukum di Arafah. Baru setelah rangkaian ibadah haji itu selesai, orang kemudian melaksanakan tahallul, ya, atau bercukur. Kemudian ada wajib haji. Nah, jadi khusus dalam pembahasan haji ini berbeda antara rukunnya, berbeda antara wajibnya. Biasa kalau dalam sholat, rukun sholat yaitu kewajiban sholat, rukun puasa yaitu wajibnya puasa. Tetapi dalam haji berbeda antara rukun dan wajibnya. Semuanya itu harus kita laksanakan. Jadi kewajiban haji itu ada 3. Yang pertama al-ihramu minal miqati. Orang melaksanakan ihram minal miqati. Ya, jadi orang berihram mulai dari miqat. Ya. Miqat itu adalah tempat pertama kita niat melaksanakan ibadah haji. Ada beberapa tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Nah, tergantung dari mana seseorang itu datang. Ada orang mikotnya di Sulhulaifah, atau mungkin yang kita kenal hari ini Bir Ali. Kalau kita dari jemaah haji dari Indonesia, ya mikotnya dimulai dari sana, dari Bir Ali. Tetapi untuk haji ini insya Allah akan lengkap pelaksanaan manasiknya sebelum kita melaksanakan haji. Jadi itu biasanya kalau kita dari Indonesia ini dimulai dari Bir Ali. Itu kota yang berdekatan dengan kota Madinah, sekitar 9 km. Ada juga ya kalau orang berasal dari Syam, Mesir, Arab Maghrib, itu berarti Jufa. Ya, ada kota Jufa. Ada juga yang berasal dari Yaman dan negara-negara tetangganya itu, dia melalui mikotnya itu di daerah Yalamlam. Ya. Kemudian kalau kita dari Indonesia seperti yang kami sampaikan tadi itu di tempat yang oleh di dalam hadis Nabi itu disebut Zulhulaifah, atau kemudian sekarang populer dengan nama Bir Ali. Ya. Kemudian setelah ihram yang dimulai dari mikot, Ramyul Jibal as-salam, melempar jumrah yang 3. Jadi itu termasuk di dalam wajib haji. Ada kita kenal Jumratul Aqabah, baru kemudian setelahnya kita mulai lagi dari Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah. 3 ya. 3 jumrah yang harus kita lempar. Ya. Kemudian selanjutnya al-hulq, yaitu bercukur. Ya. Bercukur di sini ya, taksir, ya, memendekkan rambut. Wal afdalu lirrajuli al-khalqu walil mar'ati at-taksir. Jadi kalau laki-laki itu disunahkan untuk bercukur, disunahkan untuk mencukur semuanya, walaupun yang wajibnya itu hanya beberapa lembar, minimalnya 3 lembar. Tetapi memang para jemaah haji itu dengan semangatnya mereka mencukur habis rambutnya, gitu. Disunahkan. Kalau bagi perempuan itu disunahkan at-taksir, menindekkan atau memotong. Ya. Taksir itu memotong, sebagian saja yang dipotong. Karena memang perempuan tidak dianjurkan, bahkan dilarang untuk mencukur habis rambutnya. Bahkan mencukur rambutnya menyerupai lelaki itu tidak dibolehkan. Itu kewajiban haji. Kemudian ada sunnah-sunnah haji. Ini juga di dalam
dalam sebelum kita membahas sunnah haji, ada yang perlu kita ketahui macam-macam haji itu. Ada orang melakukan haji dengan haji tamattu, ada orang melakukan haji dengan haji qiran, ada orang melakukan haji dengan haji ifrad. Mana yang bagus? Semuanya bagus. Mana yang mampu kita jalani? Sebab Nabi tidak pernah memaksakan. Ketika Nabi melaksanakan ibadah haji, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, salah satunya mengatakan bahwa ada sahabat yang melakukan haji mendahulukan umrahnya baru hajinya. Nah, itu kemudian kita kenal dengan haji tamattu. Ada juga yang sambil dia niat haji, dia juga sudah niat umrah, yang kemudian kita sebut dengan haji qiran. Sedangkan Nabi waktu itu beliau mendahulukan hajinya baru umrahnya. Itulah yang kita kenal dengan haji ifrad. Walaupun yang sulit kemudian itu adalah haji ifrad. Kenapa? Karena ini kan ihram. Ya. Kalau haji tamattu dia umrah dulu baru haji. Jadi setelah sampai di tanah suci melakukan kemudian rangkaian ibadah umrah. Setelah melakukan rangkaian ibadah umrah, mereka bebas untuk melepas pakaian ihramnya. Setelah dilepas pakaian ihramnya juga bebas dari sesuatu yang kemudian diharamkan ketika orang berihram. Nanti dipakai lagi ketika mendekati pelaksanaan umrah. Ya, sekitar tanggal 8 baru kemudian mulai nikah lagi. Mulai lagi ihramnya. Nah, itu agak mudah ya. Jadi umrah dulu, rangkaian umrah diselesaikan, baru kemudian haji. Itu haji tamattu. Kalau haji qiran dia sudah niat haji, sudah niat umrah juga. Jadi pelaksanaannya satu kali saja nanti, karena di samping dia melaksanakan ibadah haji, dia juga sudah niat umrah di sana. Tapi rangkaian dia sebagai muhrim atau seorang yang berihram itu panjang prosesinya, karena mulai dia mikot untuk melaksanakan ibadah umrah, dia sudah juga mulai melakukan ibadah haji. Jadi dia tidak boleh melepas pakaian ihramnya dan melakukan sesuatu yang diharamkan untuk orang-orang yang berihram sampai kemudian dia selesai nanti melaksanakan ibadah haji. Setelah wudhu di Arafah, selesai melempar jumrah, nanti pada selesai pelaksanaan rangkaian ini semua baru boleh melepas. Tapi dia cuma satu kali. Itu haji qiran. Kemudian ada haji ifrad, ini yang agak sulit lagi. Haji ifrad. Jadi haji ifrad dia mendahulukan hajinya. Jadi kalau dia sudah sampai di tanah suci, ya dia sudah mulai melaksanakan ibadah haji. Jadi nanti tidak dia belum berniat melaksanakan umrah haji dulu. Nanti setelah selesai rangkaian ibadah haji dari Arafah, Musdalifah, Mina dan seterusnya, baru kemudian dia pulang untuk melaksanakan ibadah umrah. Haji ifrad, makanya dia agak sulit. Namun kalau di dalam haji ifrad seseorang kemudian tidak melanggar sesuatu di dalam hajinya itu, maka dia tidak diwajibkan untuk membayar dam. Beda dengan haji tamattu dengan haji qiran, dia tetap pada akhirnya harus nanti membayar dam. Namanya dam nusuk. Insyaallah akan kita bahas. Ada beberapa macam dam. Jadi itu macam-macam haji. Jadi harus kita tahu mana haji tamattu, mana haji qiran, mana haji ifrad, mana yang paling bagus. Ya, kalau ditanya mana yang dipakai Rasulullah pernah berhaji dengan memakai haji ifrad. Ya. Tetapi Nabi tidak melarang sahabat yang lain yang kemudian memakai cara haji tamattu dengan haji qiran. Itu tergantung kemampuan kita masing-masing. Jangan sampai kemudian kita paksakan memakai haji ifrad, baru kemudian kita tidak mampu melaksanakan dan melakukan rangkaian. Sehingga kalau dari Indonesia kebanyakan hampir 90% itu memakai haji tamattu. Itu lebih mudah, karena orang Indonesia itu kalau sudah selesai nanti ibadah umrahnya mau jalan-jalan dulu, mau beli oleh-oleh untuk orang di kampung. Kemudian selanjutnya ada sunnah-sunnah haji.
Wa sunanul haji sab'un, ada 7. Yang pertama al-ifradu, haji dulu baru umrah, memang itu yang disunahkan. Tetapi kalau kita mau tamattu, mau kirah, itu dibolehkan. Kemudian at-talbiyah, memperbanyak membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya. Itu dibaca berulang-ulang sebagai tanda bahwa kita memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya wa tawaful qudum. Jadi disunahkan juga tawaf qudum. Jadi tawaf qudum itu adalah tawaf permulaan kalau kita sampai di tanah suci, sampai di Mekah. Kemudian wal mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah di dalam kitab ini disunahkan sebagai sunnah haji, tapi kemudian dijelaskan di dalam syaratnya sebagian ulama mewajibkannya. Itu yang masyhur kan. Jadi mabit di Musdalifah, kemudian warakata at-tawaf, dan melaksanakan 2 rakaat setelah tawaf al-wada. Jadi ada namanya tawaf wada, tawaf perpisahan. Jadi disunahkan juga melaksanakan 2 rakaat salat setelah melakukan tawaf wada. Kemudian al-mabit di Mina, mabit di Mina, ya, itu tadi wa tawaful wada, warakata tawaf. Jadi salat tadi 2 rakaat setelah tawaf, dan termasuk juga yang disunahkan adalah wa tawaful wada'i, tawaf wada. Ya. Kemudian ada yang diharamkan juga, ada yang diharamkan, artinya larangan seseorang yang melakukan ihram. Jadi bagi orang yang berihram, ya, berihram itu apa? Berihram itu artinya orang yang melaksanakan ibadah haji dan sudah memakai pakaian ihram, sudah niat, sudah mikot, baru kemudian ya, sudah melalui mikot maksudnya, baru kemudian dia disebut sebagai seorang muhrim atau orang yang berihram. Nah, ada yang dilarang bagi orang yang berihram itu. Yang pertama, orang yang berihram itu dilarang, ada sekitar 10 ya. Labsul muhrimi, yaitu memakai pakaian yang ada jahitannya, itu dilarang. Kemudian memakai tutup kepala bagi laki-laki dan memakai penutup wajah bagi perempuan. Kemudian selanjutnya menyisir rambut, mencukur, ya. Jadi pada saat berihram itu tidak boleh mencukur, nanti pada saat selesai kemudian kita berihram baru kemudian mencukur. Setelah itu dilarang untuk memotong kuku, dilarang untuk memakai wewangian, kemudian dilarang untuk membunuh hewan-hewan termasuk binatang buruan, itu dilarang. Kemudian akad nikah, tidak boleh melakukan akad nikah pada saat berihram. Bahkan menjadi seorang wali saksi itu ya dilarang. Kemudian berhubungan badan, tidak boleh berhubungan badan pada saat berihram. Kemudian kemudian ada beberapa yang dilakukan sebagai denda bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Itu kemudian disebut sebagai dam. Jadi dam itu dibayar sebagai satu denda bagi orang-orang yang melakukan kesalahan di dalam ibadah haji. Ada 3 jenis dam itu, ada yang disebut dam usul, ada yang disebut dengan dam isaah, dan ada yang disebut dengan dam kafar. Dan usul yang pertama itu dam usul, ini dam yang harus dikeluarkan oleh orang yang melakukan ibadah haji dengan cara tamattu dan qiran. Jadi nanti setelah selesai haji itu orang yang selesai, dia harus membayar dam 1 kambing.
syatun, disebutkan di sini syatun, yaitu satu kambing. Nah, untuk haji ifrad dia tidak bayar ini, ya dia tidak bayar kalau dia tidak meninggalkan salah satu kewajiban haji. Nah, kalau yang kedua ada yang disebut dam isaah. Ini memang agak rumit ya kalau kita belum melaksanakan ibadah haji. Tapi nanti kalau sudah melaksanakan, kami sendiri juga belum pernah berhaji. Tapi insya Allah kalau kita mau melaksanakan ibadah haji nanti ada manasiknya dan ada pembimbing haji. Jadi setelah dam nusuk ada juga disebut dam isaah. Apa itu dam isaah? Yaitu dam atau denda yang harus dibayar bagi orang yang meninggalkan kewajiban haji. Jadi ada wajibnya haji ditinggalkan, ya apakah karena dia kemudian terhalang atau tidak bisa melakukannya, maka dia wajib menyembelih satu kambing. Ya. Termasuk di dalamnya kalau dia tidak kewajiban haji itu apa yang tiga tadi itu. Ya. Misalnya ihram dengan miqat, rajul jimat, astral, wal. Jadi kalau dia meninggalkannya, misalnya dia tidak melaksanakan atau ketinggalan melempar jumrah, maka dia harus mengganti dengan satu kambing. Itu kewajibannya itu ditinggalkan. Nah ini juga menjadi pertanyaan, apakah boleh kita melempar jumrah untuk saudara-saudara kita? Ya. Misalnya ini ada teman kita atau ada orang tua kita yang tidak sempat atau tidak kuat melempar jumrah, apakah boleh kita melempar untuknya? Ya. Di dalam hadis Nabi itu dibolehkan. Makanya Yusuf Qaradawi di dalam pembahasan fikihnya mengatakan Nabi tidak melarang kita melempar jumrah untuk orang lain. Ya. Tetapi tidak bersama dia, maksudnya itu bukan berarti bahwa kita melempar diniatkan untuk diri kita, diniatkan juga untuk orang lain, beda. Jadi setelah kita selesai lemparannya boleh melempar untuk orang lain. Baik yang melemparkan kita itu adalah orang yang dibayar ataupun yang tidak dibayar. Tetapi yang afdal kalau menurut para jamaah haji yang telah melaksanakannya itu bagusnya yang melemparkan kita adalah orang yang telah berhaji sebelumnya. Tapi kalau di dalam kitab ini dijelaskan kalau dia meninggalkannya maka dia wajib menyembelih satu kambing. Kemudian ada juga yang disebut dengan dam kafarat. Dam kafarat ini adalah dam atau denda yang wajib dibayar bagi orang yang melaksanakan apa yang diharapkan di dalam ibadah haji. Satu, kalau dia melanggar larangan ihram, seperti misalnya pada saat ihram dia menyisir rambutnya atau dia memotong kukunya, maka dia wajib menyembelih satu kambing. Kalau misalnya dia membunuh hewan buruan, membunuh kambing, membunuh unta, membunuh sapi, maka dia harus mengganti dengan hewan yang dibunuh. Misalnya dia membunuh unta, maka nanti dia harus membayar dam satu unta. Tapi ini jarang dilakukan kalau zaman sekarang, tidak ada lagi yang berburu. Yang berbeda dulu orang mungkin karena persediaan makanannya habis, jadi mereka melaksanakan buruan. Nah, nanti mereka harus mengganti dengan apa yang dia semisal dengan hewan yang dia buru. Nah, bagi orang yang melanggar larangan ihram berupa hubungan badan, maka orang yang berhubungan badan dia wajib nanti menyembelih unta. Kalau tidak bisa menyembelih unta, wajib menyembelih sapi. Kalau tidak bisa menyembelih sapi, wajib menyembelih 7 ekor kambing. 7 ekor kambing. Tetapi di sini ada tambahan ya, tambahan dam itu. Jadi tidak cukup dengan dam saja. Jadi orang yang kemudian terkena dam nusuk itu yang kami jelaskan pertama tadi, kalau dia tidak mampu untuk membayar satu kambing, fasiyam asyhadu ayyamin, maka dia kemudian diwajibkan untuk berpuasa selama 10 hari. Ya. Salah satu bil haji, ya 3 hari
kira-kira itulah yang mungkin bisa kita jelaskan tentang pelaksanaan ibadah haji dan juga termasuk dalam ibadah umroh itu. Karena ibadah umroh itu hanya pulang mengumpul di Arafah. Kira-kira seperti itu. Kalau ada yang ditanyakan setelah ini, insya Allah bisa kita diskusi sesaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.